Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari 12 MIPA 5. Saya Ibma Sakti Duzaiyah nomor 19 dan saya bersama teman saya Dia Ambarwati nomor absen 10. Oke, mari kita bahas. Di sekolah dasar dulu, pasti kita sudah mengenal apa itu sumber energi dan macam-macamnya. Kali ini kita akan lebih lagi mengulas tentang sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Jadi yang pertama, di poin A kita akan membahas tentang sumber energi dan penggunaannya. Yang pertama, jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Yang pertama, sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contohnya yaitu energi matahari, panas bumi, angin, dan air. Selanjutnya yaitu energi tak terbarukan, yaitu sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam ini sangat terbatas, karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang lama. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, ada pemanfaatan sumber energi. Yang pertama, pemanfaatan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari loh. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga diantaranya energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga, ada energi fosil. Saat ini, hampir semua kebutuhan energi yang manusia gunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Misalnya, energi untuk membangkit listrik, industri, dan berbagai macam alat-alat transportasi. 3 jenis energi fosil yang masih banyak dimanfaatkan di Indonesia diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada minyak bumi. Diambil dari sumur minyak yang terdapat di lokasi sumber minyak melalui berbagai macam proses, yaitu proses studi geologi, analisis, sedimen, karakter, serta struktur sumber. Bahan bakar tersebut dipergunakan untuk memproduksi berbagai material yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua ada batu bara. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Jenis batu bara pun ada 2 macam, yakni batu bara dengan pertambangan darat dan pertambangan terbuka. Batu bara merupakan bahan bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk membangkit listrik tenaga uap, yang juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri. Lalu energi fosil yang terakhir yaitu ada gas alam. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersama dengan minyak bumi dan batu bara, tetapi kadang-kadang terjadi dengan itu dan dipompa melalui pipa. Setelah dipompa keluar, kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau untuk keperluan rumah tangga. Nah, yang terakhir adalah ketersediaan sumber energi. Beberapa tahun mendatang, penggunaan energi yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya masalah kekurangan sumber energi atau krisis energi. Untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi, yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sumber energi terbarukan di Indonesia saat ini sangat melimpah. Ketersediaan sumber energi terbarukan sangat besar di alam ini. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Nah, setelah tadi membahas sumber energi dan penggunaannya, sekarang kita akan membahas tentang solusi terhadap keterbatasan energi. Krisis energi dan berbagai pencemaran yang berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia mengharuskan kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, solusi untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan energi diantaranya sebagai berikut. Pertama, penghematan energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di
di mana manfaat yang sama diperoleh dengan penggunaan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia baru memanfaatkan energi terbarukan hanya sekitar 5% dari total listrik yang digunakan di Indonesia. Padahal, energi terbarukan di Indonesia layak untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi dan dapat mengatasi masalah krisis energi serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan, di antaranya sebagai berikut. Biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa di antaranya tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar, baik padat, cair, dan gas, yang dihasilkan dari bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi, seperti tebu dan sorghum, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi, seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Kendala utama dari pemakaian energi bio ini yaitu ongkos produksi yang relatif mahal. Panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik saja. Selanjutnya ada tenaga air, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga surya, gelombang laut, pasang surut air laut, hidrogen, dan energi panas laut. Selesai sudah penjelasan kita tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.